Halo semuanya, ketemu lagi bersama dengan saya Joy Manik dalam vlog Beritakan Kebenaran. Dan hari ini kita akan membahas sebuah isu atau tema tentang ibadah keluarga. Ibadah keluarga kan penting banget ya. Kita dipanggil untuk bersama-sama dengan anggota keluarga untuk saling memuridkan satu dengan yang lainnya. Tapi berapa banyak keluarga yang melakukan ibadah keluarga? Mungkin sedikit sekali. Nah, kenapa kita tidak melakukannya? Ini adalah 5 alasan yang membuat kita tidak melakukan ibadah keluarga, dan alasan yang kelima mencengangkan. Dan sebelum melanjutkan videonya, boleh dong tolong pencet tombol like, share video ini kepada banyak teman-teman kita, dan subscribe channel YouTube ini. Inilah penjelasannya. Teman-teman sekalian, paling nggak ada 5 hal yang seperti saya sudah sampaikan di atas tentang kenapa sih orang nggak membangun ibadah keluarga di dalam keluarganya. Mungkin ada orang yang tidak tahu caranya. Mungkin juga ada orang yang mengatakan, gue udah coba tapi gagal terus. Ya udah deh. Atau mungkin ada orang yang mengatakan, aduh kayaknya susah banget, ribet. Ya, apalagi anak-anak masih kecil, ada yang masih bayi dan seterusnya. Nah, paling tidak ada 5 hal yang perlu kita pahami sebelum kita membangun sebuah ibadah keluarga. Yang pertama adalah ibadah keluarga itu bukan kelas pembinaan Alkitab atau memindahkan gereja ke rumah Anda. Ini alasan yang pertama. Karena ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika masuk di dalam ibadah keluarga, mereka harus seperti dalam gereja. Duduk, berdiri, tepuk tangan. Harus ada WL, harus ada doa berkat, harus ada kolekte, dan seterusnya. Mungkin ada juga beberapa orang yang mau mimpin, tapi mengatakan, aduh saya kan bukan pendeta. Saya belajar Alkitab juga enggak. Nah, ada banyak orang gagal atau tidak melakukan ibadah keluarga karena berpikir bahwa mereka menggantikan atau memindahkan ibadah gereja ke dalam rumah mereka. Alasan yang kedua adalah ibadah keluarga harus dilakukan dengan cara yang sama, bahkan dengan sebuah liturgi tertentu. Dan caranya sama. Monoton, membosankan. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya suka diajak oleh mama saya setiap pagi tuh seperti ibadah keluarga. Aduh, doanya tuh lama banget. 15-20 menit ya. Kita kan masih remaja ya. Ya kita belum bisa konsentrasi lah. Kadang-kadang saya bisa ke dapur dulu, ngambil minum, balik lagi. Mama saya masih berdoa, guys. Dan itu membuat kita sangat sulit untuk membangun sebuah ibadah karena kita terkonsep pada satu pola yang sama. Yang ketiga adalah ibadah keluarga selalu menuntut kesempurnaan dari orang tua. Mungkin bukan orang tua, tapi anyway siapapun yang akan memimpin. Dan kita merasa, aduh kalau udah mimpin tuh seperti sebuah ruang persidangan. Dan kita waktu ngomong sesuatu dari Alkitab, kita langsung ada sebuah intimidasi yang mengatakan, aduh gue aja belum bisa nih bikin ini. Gue belum bisa melakukan firman Tuhan ini. Tapi gue udah ngomongin tentang firman Tuhan ini. Gimana caranya? Ada sebuah tuduhan-tuduhan yang hadir dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah ibadah keluarga dilakukan dengan sebuah materi tertentu. Kadang-kadang kita mati kutu ya. Karena kita berpikir, aduh materinya apa lagi ya? Buku apa yang harus saya pakai? Saya pernah juga ketemu beberapa orang yang mengatakan, Pak, ada nggak referensi buku keluarga yang lain? Saya sudah menghabiskan banyak buku. Bahkan pada waktu kita membaca buku pun tidak ada sesuatu pun yang nyangkut atau mengubahkan hidup kita. Jadi ada orang yang berorientasi kepada materi tertentu. Yang kelima adalah ibadah keluarga harus dilakukan di waktu tertentu. Komitmen ya, setiap Jumat jam 6 sampai jam 7. Nggak boleh kemana-mana. Datang ke sini, ke tempat ini, di kamar ini. Kita duduk bersama. You main gitar, ini WL, ini menjadi ujian, dan seterusnya, dan seterusnya. Aduh. Karena membuat kita itu jadi capek. Ya mau konsisten juga berat. Bahkan pada waktu tidak melakukannya lagi, apa yang terjadi? Guilty feeling. Nah, apakah sebenarnya ibadah keluarga itu dilakukan sedemikian? Nah, saya akan memberikan sebuah pemahaman dulu tentang esensi ibadah keluarga. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita ngomong tentang ibadah keluarga, kita harus sadar bahwa keluarga itu Tuhan yang mendesain. Tuhan menciptakan sebuah keluarga. Melalui pernikahan, ada anak-anak dan berkumpul menjadi sebuah unit komunitas yang paling dekat, yang paling kecil. Nah, di sanalah kita dipanggil untuk memuridkan satu dengan yang lain. Nah, waktu kita ngomong tentang memuridkan, kunci pertama di dalam pemuritan adalah relasi. Nggak mungkin ada pemuritan tanpa sebuah relasi. Kita ingat bukan, waktu Tuhan Yesus memanggil orang-orang menjadi muridnya, apa yang dilakukan? Dia ngobrol bersama, hidup bersama, berjalan bersama, makan bersama, tidur bersama. Persis sekali yang bisa kita lakukan di dalam keluarga. Di dalam satu rumah, kita bisa hidup bersama, makan bersama, kita bisa tidur bersama. Apapun kita bisa lakukan bersama-sama. Jadi, komunitas yang paling inti ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa memuridkan. Mulai belajar di sini sebelum kita keluar dan memuridkan orang lain di luar sana. Jadi, seperti sebuah training course lah. Jadi dimulai dari sebuah kepemimpinan dari papa.
Karena pria dipanggil untuk memimpin, dan kepemimpinan dengan pemuritan dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah keluarga, maka harus ada yang take action lebih dahulu. Nah, di dalam take action lebih dahulu ini, apa yang kita pahami pertama kali? Yang pertama adalah kita harus sehati. Sehati dengan apa? Dengan Tuhan, dengan pasangan kita. Sebelum kita punya sebuah relasi yang benar dengan Tuhan, maka sebuah ibadah keluarga rasanya ya dilakukan sering kali pun tidak akan punya makna apapun. Maka akan terjebak dalam sebuah legalitas, rutinitas yang tidak lama akan membuat kita menjadi bosan. Tidak ada gairah lagi untuk belajar dan mengenal akan Tuhan. Yang pertama adalah sehati. Kita tanya kepada Tuhan, kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Nah, waktu kita ngomong tentang relasi pribadi dengan Tuhan, baru yang kedua, kita masuk di dalam bagian kita ngomong sama teman atau saudara. Kita ngomong kepada istri kita, yaitu sepakat. Kita sepakat dulu nih sama istri, sama anak-anak. Penjelasannya sudah jelas, detail. Makanya sebelum kita masuk dan memulai ibadah keluarga, ada baiknya kita mengumpulkan dan memastikan bahwa kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan, supaya di dalam keluarga yang tidak sempurna ini, kesempurnaan kasih Kristus tetap merangkul kita bersama. Sehingga ini bisa menghilangkan intimidasi dalam diri dan mengatakan aku belum sempurna kok bisa mimpin dan ngomong tentang firman Tuhan. Enggak dong. Kenapa? Karena kita memulainya dengan sebuah kesepahaman. Kesepahamannya apa? Aku manusia yang berdosa, engkau manusia yang berdosa. Tetapi kita semuanya disempurnakan di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Yang ketiga adalah kita harus sejalan. Tidak hanya sehati, tidak hanya sepakat dan sepaham, tapi juga sejalan. Nah, waktu kita ngomong tentang sejalan, kita ngomong tentang metode. Macam-macam sih. Kita nggak bisa ngomong satu metode ada yang paling benar. Kalau ngomong metode ya, apalagi kalau kita ngomong tentang pernikahan atau keluarga, kan ada fase kehidupannya ya. Ya, sadar atau tidak, pada waktu kita menikah, belum ada anak, berbeda dong sama yang punya anak, mungkin masih bayi. Ya gimana ya kalau kita melakukan sebuah metode yang sama, duduk bersama tapi anak masih bayi, duduk aja belum bisa kok, suruh duduk sih. Jadi gimana dong? Digendong bisa nggak? Ya bisa dong. Jadi kalau anak masih bayi, gimana ibadah keluarganya? Ya papa mama itu berdoa bersama, menyanyi puji Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Why not? Pada waktu sudah beranjak seperti anak-anak kami, umur 11, 7 tahun dan seterusnya, sudah mulai masuk dalam fase sekolah, apa yang dilakukan? Papa mama bisa datang ke kamarnya, menumpangkan tangan, bicara tentang firman Tuhan, menghafal firman Tuhan bersama-sama, dan membahas firman yang dihafalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan. Tapi mulai dari mana? Dari papa, dari inisiator, dari orang yang take action. Kalau nggak ada yang take action, nggak akan pernah terjadi. Maka ibadah keluarga, menurut saya, bukan hanya sekedar sebuah tempat formal, waktu formal kapan? Jumat jam segini, Kamis jam segini, Selasa jam segini, Minggu jam segini. Bukan hanya itu, tapi ibadah keluarga adalah hidup yang melihat Kristus di dalam semua area kehidupan. Lalu apalagi? Kalau kita melihat tentang sehati, sepakat, dan juga sejalan, maka ibadah keluarga bisa dilakukan dengan berbagai macam metode yang dinamis. Kita pernah melakukan sebuah pujian, penyembahan, dan membaca firman Tuhan di mobil. Jadi waktu itu kita mau mendoakan orang-orang yang kena COVID. Kita naik mobil, di depan sebuah rumah sakit, kita tetap di mobil tentunya. Kita memuji Tuhan di sana, kita membaca firman di sana. Dan setelah itu kita mendoakan orang-orang yang kena COVID di dalam mobil tersebut. Nah, hal-hal yang dinamis seperti ini akan menolong kita untuk tidak terjebak di dalam sebuah ruang kebosanan. Kita melihat ibadah keluarga menjadi hal yang menggairahkan. Apalagi kalau kita punya anak, setelah ibadah keluarga kita bisa ajak mereka untuk makan-makan. Makan es krim, makan McD, dan seterusnya. Nah, itu menolong kita untuk melihat bahwa ibadah keluarga seharusnya bukanlah sebuah tuntutan yang menjadi intimidasi. Tapi ibadah keluarga adalah sebuah ekspresi sukacita. Karena sadar bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus mencintai keluarga kita. Yesus mau ngomong kepada kita. Nah, waktu kita punya prinsip yang seperti ini, semua metode kita bisa lakukan. Tapi paling tidak saya memberikan sebuah rekomendasi untuk caranya melakukan. Paling nggak ada 3 hal yang penting, yaitu memuji Tuhan, berdoa, dan membaca firman. Bagaimana dengan memuji Tuhan? Saya nggak bisa main gitar, nggak apa-apa. Kalau bisa main gitar, bagus. Kalau nggak bisa, ya kita bisa denger YouTube, kita nyanyi bersama-sama melalui YouTube puji-pujiannya. Yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan bagaimana ya? Kita punya banyak materi kita bisa lakukan. Dan sekali lagi, yang terpenting adalah bukan apa yang kita baca, tapi bagaimana kita menghidupi firman. Karena materi yang terbaik bukanlah apa yang kita tahu, tapi apa yang kita hidupi.
kalau kita menghidupi firman Tuhan, maka kehidupan firman yang masuk dalam kehidupan kita, itulah menjadi materi yang terbaik. Sekali lagi, saya bukan menampik kalau kita membutuhkan materi sebagai sebuah arahan, sebagai sebuah gambaran, karena kita orang awam. Sekali lagi, buat gue gini sih, tidak semua orang dipanggil menjadi saksi ahli, tapi semua orang dipanggil menjadi saksi. Bedanya saksi ahli dan saksi adalah, kalau saksi ahli, dia mendalami secara mendalam, melihat secara mendalam, belajar firman Tuhan, sekolah Alkitab, dan seterusnya. Tetapi menjadi saksi yang dibutuhkan hanyalah satu. Kisah 1 ayat 8. Kisah para rasul 1 ayat 8. Apa itu? Barang siapa orang yang menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan memberi kekuatan. Di dalam Roh Kuduslah kita punya kuasa. Maka untuk menjadi saksi, modalnya hanya satu, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk membaca firman Tuhan dengan baik, dan bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan itu seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi sekali lagi, sangat penting sekali untuk kita itu bersandar mengandalkan Tuhan, bukan hanya mengandalkan diri kita sendiri atau mengandalkan kebaikan kita. Sekali lagi ya, kasih Allah nggak pernah bertambah waktu kita berhasil, kasih Allah nggak pernah berkurang waktu kita gagal. Jadi kita di dalam ketidaksempurnaan ini, kita tetap belajar untuk sempurna. Yang ketiga, berdoa. Coba usahakan untuk berdoa dengan hal-hal yang bisa juga dinamis. Tidak berdoa untuk diri sendiri, kita mulai melis. Mungkin kita mengingat saudara-saudara kita, para pendeta, hamba Tuhan, para penginjil yang melayani, kita bisa doakan mereka. Kita juga mulai bisa mendoakan, mengajar anak-anak kita untuk berdoa. Misalnya kita bagi, kalau bisa sudah agak gede ya, kita bagi aja. Kamu doa ini ya, kamu doa ini, kita doa ini. Setelah itu papa kamu nutup dalam doa. Dan itu menolong kita untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mungkin kalau ada yang mau kasih masukan dan berikan komen, silakan leave komen di bawah ini, atau mungkin pertanyaan atau masukan atau pernyataan, silakan. Kita bisa saling melengkapi bersama-sama, dan kiranya ibadah keluarga yang kita bangun itu menjadi sebuah kesenangan bagi Tuhan. Sekali lagi ya, fokus kita adalah tentang Tuhan. Tuhan yang memanggil kita untuk berkeluarga, untuk menikah, untuk mendidik anak. Kepada Tuhanlah kita bertanggung jawab. Nah, ibadah keluarga adalah sebuah bentuk ekspresi karena kita sadar kita sudah dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu dosa, dan sebagai ucapan syukur kita ingin memuridkan orang lain sebagaimana kita adalah murid Yesus itu sendiri. Kiranya vlog singkat ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan Soli Deo Gloria. Saya Joy Manik, pamit.